Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tarisa Khairana Mahira dari Prodi PAI tahun 2021. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah pengantar psikologi. Di sini saya akan membahas tentang psikologi Islam. Apa sih psikologi Islam itu? Pengertian psikologi Islam. 1. Paradigma psikologi Islam. Paradigma psikologi Islam memiliki arti model dalam teori ilmu pengetahuan, atau bisa juga disebut kerangka dalam berpikir. Yang kedua, psikologi Islam adalah suatu bentuk psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup keberagamaan atas dasar nilai luhur Islami untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Psikologi Islam itu mendasarkan teorinya pada pemahaman ayat Al-Quran, sunnah, hasanah, pemikiran tokoh-tokoh Islam, dilengkapi dengan hasil pengkajian terhadap alam nafsani manusia, baik secara rasional, objektif, empirik maupun inisiatif secara terpadu. Next, definisi psikologi yang pernah berkembang di dunia menurut Mujib dan Yusuf. Yang pertama, psikologi adalah studi tentang jiwa. Definisi ini berasal dari Plato dan Aristoteles dengan pendekatan spekulatif. Yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, perspektif, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Definisi ini berasal dari Wundt pada saat psikologi sudah memisahkan diri dari filsafat. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, manusia, dan binatang. Definisi ini merupakan definisi psikologi kontemporer. Hakikat definisi psikologi Islam menurut Mujib dan Yusuf. Yang pertama, psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian masalah-masalah keislaman. Ia memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain. Penempatan kata Islam di sini memiliki arti corak, cara pandang, pola pikir, paradigma, atau aliran. Yang kedua, psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Aspek-aspek kejiwaan dalam Islam berupa al-ruh, al-nafs, al-qalb, al-aql, al-dhamir, al-lub, dan yang lainnya. Yang ketiga, menurut Mujib bahwa psikologi Islam bukan netral etik, melainkan syarat akan nilai etik, sebab psikologi Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri agar kemampuan membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Next, selanjutnya struktur kepribadian. Teori-teori kepribadian dalam Islam memang tidak sedinamis dan sekompleks teori kepribadian Barat. Walaupun warisan keilmuan Islam pada masa lampau sebenarnya sudah memberikan kontribusi awal bagi perkembangan teori kepribadian Islami. Dalam pengertian umum atau kontemporer, dikenal dengan istilah syakhisyah yang dapat disepadankan dengan personality. Istilah syakhisyah sendiri belum pernah ditemukan dalam hasanah Islam klasik. Namun, padanan katanya dalam membahas tentang kepribadian manusia dapat ditemukan dengan istilah akhlak. Next, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada ID, komponen yang hadir sejak lahir. Aspek kehidupan sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku narulia dan primitif.
ID juga didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada ego, yaitu komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego terkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Yang ketiga ada superego, yaitu untuk mengembangkan kepribadian. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Next, kebutuhan manusia. Kebutuhan psikologi manusia. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psis yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos yang artinya ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Next, teori kebutuhan menurut Maslow, yaitu dilihat dari tingkatannya. Kita mulai dari tingkatan terbawah, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia, antara lain pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini dibagi menjadi dua, perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan. Yang kedua, perlindungan psikologi, yaitu perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang dan kehangatan. Yang keempat, ada kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk atau agar merasa dihargai oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain, lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Terima kasih telah menonton video yang saya buat tentang psikologi Islam. Bila ada kata maupun perbuatan yang salah dalam video ini, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.